dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan BA 015 tahun 2025. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya selama periode tahun 2025. Walaupun menghadapi tekanan akibat pelambatan perdagangan global, Ketua Pimpinan. silakan Pak. Pak Menteri, slide sebelumnya tadi Pak, laporan yang harus disampaikan ada satu yang saya kok belum ketemu laporannya. Nah ini kan juga di pasal 30 itu ya Pak ya, laporan keuangan perusahaan negara. Kan harusnya ada lampirannya di dalam LKPP yang disampaikan pemerintah. Sampai hari ini saya belum dapat itu. Karena Pak Menteri juga memegang kuasa soal sebagai bendahara umum negara. Itu sedang didiskusikan antara BPK kami dan Danantara, sedang dilengkapi oleh Danantara. Nanti begitu sudah selesai dan lengkap akan kami susulkan segera Pak. Jadi nanti kita dalam membuat laporan atau merespon pertanggungjawaban ini nanti atau bagaimana Pak? Karena belum dilengkapi dengan itu. Oh ini BA15 Pak, hari ini Kementerian Keuangan saja Pak. Tapi kan paham saya Pak, ini izin interaksi Pak. Paham saya ini memang BA15. Tetapi di dalam BA15 tugas Menteri Keuangan di situ kan juga sebagai bendahara umum negara kan? Di BA15 kan anggaran sebagai bendahara umum negara? Jadi Pak, ini kan laporan BA15 Kementerian Keuangan. Kalau untuk lebih detail tentang Danantara, mungkin sebaiknya Danantara diundang juga ke sini Pak. Karena dengan BPK itu masih diselesaikan gimana bentuk akhirnya Pak, sedang diskusikan. Jadi mungkin DPR mesti mengundang. Belum selesai di BPK Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak, mungkin sedikit buat tambahan menyangkut ini kebetulan. Saya sempat nanya juga dengan teman-teman di Danantara, mereka menyatakan akan selesai untuk disampaikan akhir bulan Juli. Karena pada akhir bulan Juni itu pada saat terakhir semua pemerintahan, perusahaan menyerahkan, sehingga mereka perlu waktu tambahan untuk konsolidasi. Tapi itu yang mereka sampaikan ke saya, sebaiknya mereka nanti menyampaikan sendiri dalam forum dengan mereka. Baik, bisa dilanjutkan, silakan Pak. Saya pikir demikian Pak ya. Ya. 14 ya. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan Laporan keuangan BA 015 tahun 2025. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang selama periode yang sama tahun 2025. Walaupun mengalami tekanan akibat perlambatan perdagangan global, pendapatan Kementerian Keuangan dapat terrealisasi sekitar 2.271,53 triliun rupiah, dan pendapatan yang berasal dari pajak perdagangan internasional serta PNBP tetap tumbuh masing-masing 6,43% dan 9,77% dari tahun sebelumnya. Pendapatan perpajakan dalam negeri terkontraksi 0,85%. Ini tahun lalu ya Pak ya. Kalau tahun ini sudah tumbuh cukup signifikan. Belanja negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan terrealisasi sebesar 97,80 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pendanaan atas selisih harga penyaluran biodiesel, peningkatan efisiensi layanan perdagangan dan logistik melalui NSW generasi 2, dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pendanaan untuk usaha mikro yang terafiliasi pembiayaan ultramikro UMI, serta yang kelima, dukungan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal, perpajakan, pembiayaan, dan sektor keuangan yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas dan neraca yang menggambarkan kinerja operasional serta posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2025 dilakukan penerapan standar akuntansi baru, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 18 tentang pendapatan dan transaksi non pertukaran yang selaras dengan rekomendasi dari BPK-RI untuk penyajian pendapatan yang lebih wajar. Penerapan ini berdampak pada pencatatan pendapatan operasional dan kewajiban. Kinerja operasional mencatatkan pendapatan sebesar 2.198,7 triliun rupiah, terkontraksi 2,64%. Beban sebesar 102,6 triliun rupiah, meningkat 7,12%, dan surplus sebesar 2.096,1 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 3,07%. Nilai aset dilaporkan di neraca sebesar 245,1 triliun rupiah, nilai kewajiban dilaporkan sebesar 212,4 triliun rupiah, dengan ekuitas tercatat sebesar 32,7 triliun rupiah. Pimpinan dan